Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisaro Febriani dengan NIM F1D22320012. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang modul 2. Di sini saya mengimpor library yang penting untuk pemrosesan gambar, yaitu ada library CV2, NumPy, dan Matplotlib. Kemudian di sini saya memasukkan gambar dengan nama febri.jpg. Kemudian fungsi CV2 ini CV_imgrep dari OpenCV digunakan untuk membaca gambar. Kemudian parameter 0 untuk menunjukkan bahwa gambar harus dibaca sebagai grayscale hitam putih. Kemudian PLT figur untuk membuat jendela baru untuk menampilkan gambar, PLT show untuk menampilkan gambar IMG dengan skema warna grayscale, kemudian PLT title gambar asli untuk memberikan judul pada jendela gambar dengan nama gambar asli, kemudian PLT show untuk menampilkan gambar yang telah dibuat. Kemudian equalisasi histogram, fungsi CV2 equalis digunakan untuk melakukan equalisasi histogram pada gambar yang disimpan pada variabel IMG, kemudian hasilnya disimpan pada variabel equalisasi image. PLT figur untuk membuat sebuah figur baru untuk menampilkan gambar, kemudian menampilkan gambar pada layar. Kemudian PLT figur 10 fix size 10,5 untuk membuat figur baru dengan ukuran 10x5. PLT subplot 121 memberikan figur menjadi dua subplot dan gambar pertama ditampilkan di subplot pertama. PLT xlim 0,256 untuk mengatur batas sumbu X dari 0 hingga 255. PLT title histogram untuk membuat judul pada subplot pertama. PLT X label untuk memberi label pada sumbu X, dan PLT Y label untuk memberikan label pada sumbu Y. Kemudian PLT subtitle, kemudian PLT histogram gambar setelah equalisasi, PLT subplot 122, PLT his equalisasi image flatten 26 untuk menampilkan histogram gambar equalisasi image dengan warna biru dengan mengatur batas sumbu X dari 0 hingga 255, kemudian menampilkan gambar pada label sumbu X dan sumbu Y. Di sini saya membaca dua gambar dan mengonversinya ke grayscale untuk pemrosesan dan menampilkannya sebagai gambar grayscale. Kemudian fungsi untuk melakukan spesifikasi histogram. Di sini saya membuat gambar dengan target Febri 2 dan Febri 3, menggunakan fungsi anti-histogram untuk menghitung jumlah piksel dengan setiap nilai intensitas 0 sampai 255. Kemudian hasilnya akan disimpan dalam variabel his_source dan his_target. Kemudian menghitung distribusi kumulatif untuk setiap histogram. Distribusi kumulatif menunjukkan jumlah piksel memiliki hingga nilai tertentu menggunakan fungsi his_source sum dan his_target sum untuk menghitungnya. Kemudian hasilnya dalam variabel disimpan dengan nama CDF source dan CDF target. Kemudian saya melakukan normalisasi distribusi kumulatif agar memiliki nilai maksimum 1, kemudian membaginya dengan selisih nilai maksimum dan minimum untuk mendapatkan nilai antara 0 dan 1. Kemudian mengkalikannya dengan 255 untuk menskalakan nilai kembali ke rentan 0 sampai 255.
Kemudian hasil normalisasi disimpan dalam variabel CDF source norm dengan CDF target norm. Kemudian membuat tabel pemetaan intensitas pixel atau LUT berdasarkan distribusi kumulatif. Saya menggunakan fungsi npinter untuk menginterpolasi nilai intensitas yang sesuai dari CDF target untuk setiap nilai CDF source. Kemudian hasil disimpan dalam variabel web. Kemudian saya menerapkan LUT pada gambar sumber untuk memetakan intensitas pixel dan menggunakan pengindeks array untuk mengganti intensitas pixel pada source image dan nilai yang sesuai dari LUT. Hasilnya disimpan pada variabel match image. Kemudian mengembalikan gambar yang telah dicocokkan sebagai hasil dari fungsi. Kemudian membaca gambar fb.jpg dari directory CVM Grayscale, memastikan gambar dimuat dalam format grayscale hitam putih. Gambar yang dimuat disimpan dalam variabel fb_image, fb2 target sama dengan cv2. Kemudian membaca gambar fb2jpg dalam format grayscale dan disimpan di fb2 target. Kemudian membaca gambar fb3jpg. Untuk membuat daftar kosong bernama specific image 1x1 untuk menyimpan gambar yang akan dicocokkan histogramnya. Kemudian menghitung nilai rata-rata intensitas pixel pada gambar fb_image menggunakan npmin. Struktur if-else ini menentukan gambar target berdasarkan nilai rata-rata pixel. Jika nilai rata-rata intensitas FVG pixel value fb kurang dari sama dengan 128 atau lebih gelap, maka gambar target yang digunakan adalah fb2 target. Namun, jika nilai rata-rata intensitas lebih besar dari 128 atau lebih terang, maka gambar target yang digunakan adalah fb3 target. Kemudian memanggil fungsi histogram matching yang diasumsikan sudah didefinisikan sebelumnya untuk melakukan pencocokan histogram antara fb_image dan target image combine gambar target yang dipilih. Hasil pencocokan histogram disimpan dalam variabel specific image combine. Kemudian menambahkan gambar yang sudah dicocokkan ke dalam daftar specific image 1x1 dan kemudian menampilkan plot yang berisi gambar yang telah dicocokkan. Setelah itu saya akan menampilkan gambar pecahan 1x2, yaitu dengan membagi citra Fabry menjadi dua bagian vertikal. Kemudian lakukan inisialisasi daftar hasil pecahan untuk setiap kombinasi. Perluan ini memproses setiap bagian vertikal, fb_image vertikal 1 dan fb_image vertikal 2 secara terpisah. Kemudian menghitung nilai rata-rata intensitas pixel pada bagian vertikal, fb_image vertikal menggunakan npmin. Kemudian melakukan pemilihan gambar target fb2 target atau fb3 target berdasarkan nilai rata-rata intensitas pixel menggunakan FVG pixel value vertikal pada bagian vertikal. Kemudian lakukan pencocokan histogram antara bagian vertikal fb_image vertikal dan gambar target image vertikal menggunakan fungsi histogram matching. Hasil pencocokan kemudian disimpan dalam variabel 1 specific image vertikal. Kemudian menggabungkan gambar yang dicocokkan secara horizontal dari daftar specific image 1x2. Kemudian hasilnya adalah gambar yang digabungkan dari dua bagian vertikal yang telah dicocokkan histogramnya. Kemudian tampilkan hasil citra yang telah dispesifikasikan. Kemudian pada pecahan 2x2 saya membagi gambar fb_image menjadi dua bagian horizontal.
Kemudian fungsi MP, array split, untuk membagi array menjadi potongan-potongan yang sama besar, aksis sama dengan 0, untuk menunjukkan bahwa pembagian dilakukan pada dimensi pertama atau aksis horizontal. Setelah itu saya melakukan iterasi melalui step bagian horizontal yang dihasilkan pada langkah 1. Kemudian membaginya pada setiap bagian horizontal menjadi 2 bagian vertikal, aksis sama dengan 1, untuk menunjukkan bahwa pembagian dilakukan pada dimensi kedua atau aksis vertikal. Kemudian saya hitung nilai rata-rata dan memilih gambar target. Setelah itu memilih gambar target berdasarkan nilai rata-rata. Jika nilai rata-rata lebih kecil dari atau sama dengan 128, maka Febri 2 target digunakan. Jika nilai rata-rata lebih besar dari 128, maka Febri 3 target digunakan. Setelah itu saya melakukan histogram matching antara bagian vertikal dan gambar target yang dipilih. Fungsi histogram matching kemudian merupakan fungsi didefinisikan untuk melakukan histogram matching. Kemudian saya simpan hasil histogram matchingnya, di mana fungsi unpaste hashtag untuk menggabungkan array secara horizontal dan menggabungkan bagian horizontal yang telah diproses dengan histogram matching secara vertikal. Fungsi unpaste untuk menggabungkan array secara vertikal. Kemudian saya simpan hasil gabungan dan tampilkan gambar hasilnya. Pada pecahan 2x16 saya pertama-tama membagi gambar vector image menjadi 2 bagian horizontal sama seperti codingan sebelumnya. Setelah itu memproses setiap bagian horizontal, membagi setiap bagian horizontal menjadi 16 bagian vertikal. Bedanya dengan codingannya sebelumnya adalah jumlah pembagian pada aksis 1 vertikal. Sekarang gambar dibagi menjadi 16 bagian yang lebih tipis. Kemudian saya memproses setiap bagian vertikal dan menghitung nilai rata-rata dan memilih gambar target. Kemudian dilakukan histogram matching antara bagian vertikal dan gambar target yang dipilih sama seperti di codingan sebelumnya. Kemudian saya simpan hasil histogram matchingnya dan gabungkan bagian vertikal. Setelah itu simpan kembali hasil gabungan. Menggabungkan 2 bagian horizontal yang telah diproses menjadi 16 bagian vertikal sehingga membentuk image dengan formasi 2x16. Kemudian gambar hasil ditampilkan. Setelah itu saya akan membuat pecahan 16x16 dengan langkah awal, yaitu membagi gambar image menjadi 16 bagian vertikal. Bedanya dengan codingan sebelumnya adalah pembagian dilakukan pada aksis 0 vertikal terlebih dahulu. Kemudian lakukan proses setiap bagian vertikal dan membagi setiap bagian vertikal menjadi 16 bagian horizontal. Specific image horizontal untuk menginisiasi daftar kosong untuk menyimpan gambar hasil histogram matching pada setiap bagian horizontal. Setelah itu saya proses setiap bagian horizontal dan menghitung nilai rata-ratanya serta memilih gambar target. Kemudian lakukan histogram matching antara bagian horizontal dan gambar target yang dipilih sama seperti pada codingan sebelumnya. Setelah itu simpan hasil histogram matching, kemudian gabungkan bagian horizontal. Setelah itu kumpulkan hasil gabungan bagian horizontal ke dalam daftar specific image 16x16 dengan menggabungkan 16 bagian vertikal yang telah diproses menjadi gambar akhir berformat 16x16. Fungsi unpaste digunakan untuk menggabungkan secara vertikal. Setelah itu tampilkan hasil gambar. Analisis hasil
dari masing-masing gambar Febri 2 dan Febri 3, yaitu citra yang dihasilkan telah mengikuti pola histogram dari gambar Febri 1 sebagai contoh. Jika histogram dari gambar target memiliki puncak yang tinggi pada rentang intensitas tertentu, gambar yang dihasilkan juga akan memiliki puncak serupa setelah proses spesifikasi histogram. Kemudian yang nomor 5, analisis hasil beberapa hasil gambar dan simpulkan apa yang bisa didapat dari melakukan spesifikasi terhadap segmentasi citra. Jadi, hasil dari spesifikasi histogram menunjukkan perubahan yang signifikan dalam distribusi intensitas piksel, sehingga mencerminkan kemiripan yang lebih besar dengan citra target yang dipilih. Pemilihan ukuran segmentasi harus tepat dan jangan terlalu kasar atau halus, sehingga dapat menghasilkan kualitas gambar yang kurang optimal. Pembagian citra menjadi segmen lebih kecil memungkinkan untuk melakukan spesifikasi histogram secara lebih fokus dan terperinci. Cukup sekian penjelasan dari saya, dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.